Praktikum Pemrograman Geospasial Lanjut acara ke-7 memiliki judul Instalasi dan Konfigurasi React Native yang berdasarkan thesis yang ditulis oleh Danielson tahun 2016. React Native merupakan framework open source yang dikembangkan untuk membangun aplikasi mobile lintas platform menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dan library React. Melalui jurnal yang ditulis oleh Dekatilal dan Samti tahun 2019, kelebihan utama React Native terletak pada efisiensi developing aplikasinya karena mendukung prinsip write once, run anywhere, di mana satu kode sumber dapat digunakan untuk berbagai platform, sehingga secara signifikan menghemat waktu dan sumber daya, terutama dalam tahap prototyping dan testing. Namun, di balik kelebihannya, React Native juga memiliki beberapa keterbatasan. Salah satu kekurangannya adalah ketergantungan pada bridge antara JavaScript dan komponen native yang terkadang dapat menurunkan performa aplikasi pada proses komputasi yang berat atau interaksi kompleks dalam sistem aplikasinya. Pada praktikum kali ini diterapkan integrasi antar software atau developing tools yang saling berhubungan untuk membangun aplikasi hybrid berbasis React Native. Beberapa yang digunakan pertama ada Android Studio sebagai pusat pengelolaan software development kit dan mengatur versi build tools serta platform tools yang dibutuhkan untuk proses kompilasi dan pengujian aplikasi. Pada settings Android SDK, diinstal beberapa komponen seperti Android SDK Platform 36 dan Sources for Android. Kemudian terdapat Google API Intels untuk memastikan emulator dapat berjalan optimal dengan arsitektur prosesor yang sesuai. Pada bagian SDK Tools terdapat Build Tools versi 35, kemudian Android Emulator, Android Emulator Hypervisor Driver, kemudian Android SDK Platform Tools. Agar React Native dapat membangun dan menjalankan aplikasi pada emulator Android. Kemudian dilakukan instalasi Java Development Kit yang diganti versinya menjadi 17.012 sebagai fondasi bagi sistem Android untuk melakukan proses kompilasi melalui Gradle. Tanpa Java Development Kit, nantinya proses build aplikasi Android tidak dapat berjalan karena Gradle memerlukan Java untuk mengelola dependensi dan menghasilkan file aplikasi yang berformat APK. Awalnya masih digunakan JDK versi 11 yang jika tidak diganti akan menimbulkan kendala karena versi tersebut sudah tidak lagi mendukung kebutuhan build system untuk React Native dan Android Studio versi terbaru. Saat ini, Gradle dan Android Gradle plugin yang menjadi inti dari proses kompilasi project Android sudah mensyaratkan penggunaan JDK versi minimal 17. Karena untuk Java Development Kit versi 11, Android Gradle plugin versi 8.0 sudah diberhentikan dan sistem build Android saat ini memanfaatkan fitur serta API yang hanya tersedia di Java 17. Kemudian tahap selanjutnya ada pengaturan environment variables untuk Windows agar sistem operasi dapat mengenali lokasi instalasi dari komponen pengembangan React Native seperti JDK yang sudah diinstal dan Android SDK. Di sini dibuat dua variabel baru yaitu Android Home yang berfungsi untuk menentukan lokasi direktori Android SDK yang disediakan Android Studio agar berbagai tools seperti platform tools, build tools, dan emulator dapat ditemukan oleh React Native Command Line Interface dan diakses tanpa perlu menelusuri direktori secara manual. Kemudian yang kedua terdapat Environment Java Home yang berfungsi untuk menunjukkan direktori tempat JDK terinstall dalam perangkat lokal. Jika tidak ada variable Java Home di sini, nantinya setiap komen kompilasi atau build yang dijalankan dari command prompt tidak akan dapat memanggil Java. Kemudian setelah seluruh komponen dan variabel environment konfigurasi dengan benar, dilakukan tahap pembuatan project React Native melalui command prompt dengan masuk pada direktori folder yang ingin digunakan untuk menyimpan projectnya. Di sini perintah npx create expo app latest dijalankan untuk membuat project baru berbasis Expo yang merupakan tool React Native untuk mengembangkan aplikasi secara cepat. Setelah itu akan ada project React Native yang tergenerate dan namanya disesuaikan sendiri yang kemudian bisa diakses dan dibuka melalui Visual Studio Code. Kemudian jika ingin menjalankan aplikasinya bisa diketik npx expo start dalam command di terminal. Command ini digunakan untuk memulai development server atau interface Metro Bundler, sebuah sistem yang berfungsi untuk membangun serta menjalankan project React Native. Di sini, setelah command selesai dieksekusi, sistem akan menampilkan beberapa pilihan interface untuk menjalankan aplikasi pada terminal. Jika diklik keyboard W, akan membuka tampilan aplikasi dalam web browser. Selain itu, aplikasi juga bisa dijalankan dalam bentuk lainnya, misalnya Android. Namun di sini sedikit berat dan akan memakan waktu lama jika ditampilkan, sehingga saya akan mencoba versi aplikasi hybrid dalam web. Hasilnya akan menunjukkan dua tab Home dan Explore yang masih berisi template default dari React Native Expo. Sekian dari saya, terima kasih banyak.